Nara Shikamaru merupakan salah satu tokoh yang perannya terus bergulir sejak serial Naruto hingga serial Boruto. Dia merupakan sahabat baik Naruto sejak zaman kanak-kanak. Persahabatan mereka semakin kuat seiring suka duka yang dilalui bersama. Saat ini sebagaimana sahabatnya Naruto, dia juga sudah menjadi seorang ayah dan menjalani karir sebagai salah satu petinggi di desa Konoha. Oke, mari kita bahas perjalanan karir Nara Shikamaru dari masa kecil hingga menjadi petinggi desa Konoha. Shikamaru berasal dari salah satu klan elit di desa Konoha, yaitu klan Nara. Ayahnya Shikaku Nara merupakan pemimpin klan sekaligus menjabat sebagai pemimpin divisi Jounin dan ahli strategi perang. Shikamaru adalah anak tunggal. Kendati demikian, orang tuanya tak memanjakan ataupun mengontrol pola pikir dan tindakannya. Agaknya dia mewarisi bakat kepemimpinan ayahnya. Sejak kecil, kepekaan, kecermatan, dan keberaniannya mengambil keputusan sudah tampak. Hal ini tersirat saat dia memilih keluar dari arena permainan ketika teman-teman lain mengejek dan mengucilkan Choji secara sepihak. Shikamaru tak gentar jika berimbas dimusuhi pula karena dia meyakini bahwa Choji adalah orang baik. Shikamaru adalah tipikal yang menghindari keributan dan situasi merepotkan. Dia juga sebenarnya tak begitu termotivasi berangkat sekolah, tapi dia tetap hadir di Akademi Ninja dengan harapan akan menemukan hal menarik di kehidupan sekolahnya. Pasalnya, Shikamaru memang cenderung merasa bahwa hidupnya membosankan. Kegiatan-kegiatan yang dijalaninya tak menarik, termasuk pembelajaran di kelas. Dia sering memilih tidur. Dia dan Naruto bahkan didaulat sebagai duo paling pemalas di kelas itu. Namun mereka bersahabat baik. Shikamaru bertanya pada ayahnya mengapa warga desa menjauhi Naruto, dan jawaban bijak beliau melatihnya untuk mandiri mengambil keputusan. Shikamaru tak harus mengikuti seperti mereka karena dia pasti punya penilaian sendiri. Pasca lulus dari Akademi Ninja, Shikamaru resmi menjadi ninja berpangkat Genin. Nilai kelulusannya tak cemerlang, bahkan termasuk yang terendah. Bukan karena bodoh, namun terlalu malas bahkan untuk sekedar menggerakkan pena saat menjawab soal ujian. Usut punya usut, sifat malas dan bosan itu terkait dengan IQ Shikamaru yakni 210. Jounin, pembimbingnya untuk tim 10, Asuma Sarutobi, menyadari kejeniusannya saat bermain shogi. Dia lebih senang berpikir mendalam daripada banyak bergerak. Dia adalah murid jenius tapi tak ambisius. Mimpinya bahkan ingin hidup bebas dan tenang seperti awan di langit. Dia mendambakan kehidupan yang tak mencolok. Di balik tensi luar biasanya, dia hanya ingin menjadi sosok yang biasa-biasa saja. Tak ingin potensi intelijensi muridnya terbuang sia-sia, Asuma menyuruh Shikamaru mengikuti ujian Chunin. Tentu saja dia menolak karena menganggap hal itu merepotkan. Pada akhirnya dia tetap ikut ujian, namun nyaris mengundurkan diri ketika akan berlaga. Saat bertanding melawan Temari dari Sunagakure, dia sebenarnya menang, namun memilih untuk mengalah. Seolah kuda hitam, Shikamaru meraup atensi dan apresiasi melalui kematangan intelijensi dan emosi di situasi pelik. Dia jenius, tenang dan berani berpendapat yang menyiapkan pertarungan tak melulu soal menang kalah. Mantan murid pemalas di Akademi Ninja itu justru adalah salah satunya yang diangkat menjadi ninja berpangkat Chunin di periode itu, sekaligus pertama di angkatannya. Kelulusan ujian Chunin tak semata ditentukan kekuatan individu atau keterampilan ninja untuk menang kalah dalam pertandingan, tapi juga kematangan intelijensi dan emosi, serta bakat kepemimpinan. Hal itulah yang dimiliki Shikamaru. Sebagai seorang yang baru belajar memimpin, Shikamaru adalah sosok bertanggung jawab, cermat, peka, peduli, dan percaya pada rekan. Belajar dari misi perdana sebagai Chunin, misi pengejaran Sasuke yang gagal dan nyaris merenggut nyawa rekan-rekannya, Shikamaru melatih mental lebih matang.
Dia tak berlarut-larut emosional saat duka, tapi lekas berpikir dan bersikap rasional. Dia lekas bangkit saat kehilangan gurunya Asuma yang dibunuh Hidan Akatsuki. Hidan berhasil ditumpas, bahkan eksekusi terakhir oleh Shikamaru di hutan klan Nara. Saat Perang Dunia Ninja keempat, dia kehilangan ayahnya. Dia mengambil alih posisi mendiang ayahnya dan memimpin puluhan ribu pasukan dari berbagai desa ninja. Sekali lagi beliau melatihnya menjadi pemimpin yang percaya pada diri sendiri dan rekan-rekannya. Pasca perang, Shikamaru dipromosikan menjadi Jonin. Saat ini dia masih menjabat sebagai penasihat Hokage, bermula dari era Hokage ke-6 Kakashi Hatake, dan berlanjut ke Hokage ke-7 Naruto Uzumaki. Tak hanya itu, dia juga koordinator dalam aliansi 5 negara besar shinobi. Saat Perang Dunia Ninja keempat, bakat kepemimpinan Shikamaru yang kentara bahkan sempat dikadang-kadang berpotensi menjadi Hokage. Dalam novel Shikamaru Hayden, dia tak pernah berambisi menjadi Hokage sebab lebih nyaman bekerja dalam bayangan, sebagaimana jurus khas klan Nara. Baginya Naruto itu ibarat matahari, sahabat kecilnya itu adalah sosok yang paling tepat sebagai Hokage. Semakin terang cahaya bersinar, semakin gelap bayangan berkembang. Bagi Shikamaru, dirinya lah yang akan memikul beban kegelapan itu. My stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Dalam novel Shikamaru Shinden, sisi lain Shikamaru terkuat. Sosok tenang itu ternyata menyimpan segudang kecemasan yang berimbas pada sikap ceroboh yang berbahaya. Beban pikiran dan mental yang ditangungnya sendiri. Sebab sikap tertutup justru menjadi bumerang bagi niat baiknya. Namun dia belajar dari kekeliruan dan berubah menjadi pribadi yang lebih matang dan terbuka. Anaknya Shikadai juga mulai belajar menjadi pemimpin, terutama sejak dipromosikan menjadi Chunin pertama dan satu-satunya di angkatannya. Shikamaru meneruskan pola asuh mendiang ayahnya untuk mendidik jiwa kepemimpinan Shikadai sejak dini. Dia memberikan kesempatan, menstimulus pola pikir dan kontrol emosi, menghargai pilihan, dan percaya pada kemampuan anaknya. Belajar memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Shikamaru yang dulu bercita-cita hidup sebagai orang biasa, kini justru menjadi sosok vital. Dia bukan lagi sosok minim ambisi, tapi jenius yang bertekad melindungi. Dia tak lagi anak yang bermalas-malasan, tapi kepala keluarga yang bekerja keras demi keluarga, desa Konoha, dan dunia ninja.